Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan sudah memasuki pukul 5. Tandanya Anda kembali di program Dialog Fajar bersama saya Fitriana Ayu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tentunya sudah mengucapkan syukur. Alhamdulillah pagi hari ini kita itu masih diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan, apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk sesama. Nah, ini juga menjadi prinsip siapapun, terutama kita sebagai manusia yang dimana di dunia ini hanya mampir, istilahnya meminum air, tapi selanjutnya melakukan perjalanan. Nah, dalam perjalanan-perjalanan itu kawan, kita juga selalu diingatkan pagi hari ini lewat program Dialog Fajar bersama kawan-kawan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Ada Ustadz Ali Muafa. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah ini yang diingat, ada banyak jamaah Dialog Fajar itu yang mengikuti Ustadz. Wa maghfiratuh. Masya Allah. Ini kebaikan-kebaikan yang harus dibiasakan ya Ustadz ya. Insya Allah. Amin, amin ya. Sehat ya Ustadz Ali tadi sebelumnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam hidup itu banyak atau anjuran yang mengharuskan kita itu menjadi pribadi yang baik, manusia yang baik, dengan membiasakan berbuat hal-hal yang baik gitu ya Ustadz ya. Betul. Nah, apakah kebaikan itu semuanya itu baik Ustadz? Atau ada justru kebaikan yang ternyata itu belum tentu baik gitu. Menurut kita baik, tapi ternyata menurut agama ya jangan dibiasakan begitu Ustadz. Selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertasbih ya tentang keagungan Allah, membaca Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Kawan, pagi ini Mbak Ayu kembali menggugah kita ini ya. Jadi gak ngantuk kita ini berarti. Ya Allah. Ya Mbak Ayu, saya kira yang jadi sesuatu yang harus digaris bawahi itu adalah kebaikan yang tidak standar. Tentu saja agama ini mengajarkan bahwa kebaikan itu harus dilestarikan, harus dibiasakan. Tapi sebentar dulu, kebaikan yang mana? Terkadang kita ini kan ya ada kekhilafan, kesalahan. Kita mengatakan apa yang kita lakukan itu baik dan harus ditiru orang. Ternyata kebaikan yang kita akui, perbuatan kita yang kita akui sesuatu menjadi sesuatu kebaikan itu yang memberi nilai baik ternyata cuma kita sendiri. Sedangkan Allah ya menilai perbuatan kita itu justru perbuatan yang salah. Nah, ini membuktikan ya bahwa segala sesuatu itu mesti parameternya, ukurannya, kriterianya kembali kepada aturan agama. Jadi agama itu adalah jalan yang mengatur kepada kita agar apa-apa menjadi tidak salah, agar apa-apa menjadi selalu yang benar. Kebenaran yang diajarkan oleh Allah itu pasti memiliki keberkahan. Memiliki keberkahan itu salah satunya adalah memberikan inspirasi kepada orang lain untuk berbuat yang baik kepada orang lain. Nah kawan, itulah maka yang dibilang Mbak Ayu tadi, kita tidak tidak gegabah atau tidak gampang-gampang atau tidak sok mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah yang terbaik sudah ya. Tapi bahwa yang harus diyakini adalah saya yakin yang saya lakukan ini adalah
tidak menyimpang dari agama. Itu yang sangat penting. Kita harus selalu bertanya, apakah yang saya lakukan ini tidak menyimpang dari agama? Enggak, wong sholat kok. Ya pastilah tidak menyimpang dari agama. Itu anjuran Allah, itu perintah Allah. Iya, sebentar dulu, tapi ada yang salah. Sholatnya itu linnas, tidak lillahi ta'ala. Sholatnya itu karena ingin dipuji manusia, bukan ingin disayangi Allah. Nah ini kan tidak ada yang tahu kalau begini nih. Sehingga terkadang kita terlanjur ngomong segala yang baik-baik yang kita lakukan, tapi diomongkan semua bukan supaya ditiru oleh orang. Ya Allah, saya omongkan sengaja, ya Allah, mudah-mudahan engkau ketuk hati dia itu untuk meniru apa yang saya lakukan. Jadi dia benar-benar lillahi ta'ala sebenarnya. Nah ini sesuatu kebaikan yang harus dibiasakan. Sesuatu kebiasaan yang baik yang harus dibiasakan. Janganlah berbiasa melakukan sesuatu yang tidak baik lalu dibiasakan. Ini kita namanya menanam. Kalau jariah itu kan baik ya. Tapi ini menanam jariah ketidakbaikan. Maka Nabi itu menjelaskan kepada kita ya. Jadi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa man ajruha falahu ajruha wa ajruman amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang berbuat baik, kembali baik ini nilainya Allah ya yang menilainya. Siapa yang berbuat baik itu kan sudah jelas pahala. Lalu perbuatan baik kita itu ditiru oleh orang lain, maka kita dapat tambahan pahala sebesar pahala yang diberikan pada orang itu tanpa mengganggu pahalanya dia. Ya, kapan pahala itu kita peroleh? Setiap orang itu meniru perbuatan kita, kita dapat kiriman pahala. Ya Allah. Ya, jadi wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dalam ayat yang sudah terkenal itu tidak ada kebaikan ya dan tidak ada keburukan yang diperoleh oleh manusia kecuali ya perbuatan dia sendiri. Kalau saya menirukan kebaikan Mbak Ayu dapat pahala. Kapan dapat pahalanya? Setiap saya melakukan apa yang niru kepada Mbak Ayu tadi itu. Ya Allah. Mbak Ayu kalau ketemu saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan sapaan yang baik. Ya. Lalu itu saya tirukan. Ya. Setiap saya menirukan, Mbak Ayu dapat pahala. Masya Allah. Begitu murahnya loh agama ini. Nikmat sekali Ustadz ya. Iya. Dan sebaliknya jangan sampai saya berbuat tidak baik. Oh na'udzubillah. Nah, na'udzubillah. Terus ditiru oleh Mbak Ayu. Yang meniru itu dosa ya urusan dia toh. Ya. Tapi saya terkirimi dosa. Allah. Karena ditiru oleh perbuatan yang jelek pada diri saya, ditiru oleh Mbak Ayu itu, saya dapat kiriman dosa itu. Masya Allah. Lah ini loh. Maka kita maaf ada yang kita bisa lihat di masyarakat itu. Orang bangga dengan amal perbuatannya. Kebanggaan itu ditunjuk-tunjukkan. Tapi ternyata dia itu tidak berniat yang baik. Berniat supaya ya dapat nilai dari orang yang mendengarkannya. Nah, tapi kalau niatnya adalah saya ya Allah, mohon izin memberitahukan kepada orang lain supaya orang itu menirukan apa yang saya lakukan. Karena orang itu kalau tidak ditunjukkan dalam action kita ini, dia tidak berbuat baik. Nah, jadi dikasih contoh dulu gitu. Iya. Tiba-tiba dia mengatakan kepada tetangganya, Alhamdulillah, Pak Le, apa? Ya saya tadi pagi-pagi, padahal tidak pernah juga loh saya. Kok tiba-tiba bawa makanan saya kasihkan ke hewan yang ada di gang sebelah saya itu. Ya. Kucing itu loh, ngeong itu loh, pagi-pagi ngeong-ngeong saya kirimi makan, padahal seumur-umur tidak pernah saya itu melakukan itu. Nah, dia ngomong begitu itu sebenarnya adalah berniat ya, tulus berniat bahwa orang yang diceritain itu mbok ya melakukan itu. Wong kucing itu di depan rumahnya nggak pernah dikasih makan. Jadi niatnya begitu dia, bukan kok menyombongkan dirinya lalu dia memberikan makan ke hewan tadi itu. Nah ini yang tahu kan cuma Allah. Iya. Nah jadi memberikan contoh yang baik
atau mempublish perbuatan baik kita, asal niatnya baik, itu malah luar biasa. Tapi karena standar kita umumnya itu nek ngomong kebaikan kita itu kan biasanya kan ono ono sesuatu. Contoh yang terbaru itu yang sering kita dengar ya Ustadz ya, di lingkungan kita, di lingkungan kawan-kawan kita. Oh, itu jalannya dulu berlobang karena saya yang ngurut lah ya Ustadz ya. Astagfirullah, nggak sadar itu Ustadz Ali. Lah iya lah, ono sing nggak sabar ngrungokno cerita itu, digongi pisan. Padahal baik ya. Nek engkau memang nggak terjadi ini ditambah digongi, tambah dhuwur mana deh. Nah, seperti itu bagaimana Ustadz? Apakah kita itu juga sebaiknya tidak usah memperlihatkan apa yang sudah kita lakukan, atau bagaimana Ustadz dalam agama itu? Allah itu tidak hanya melihat manfaat perbuatan baik kita. Kalau Mbak Ayu menutupi lubang jalan yang akan mencelakakan orang, ya baguslah. Apapun dalil dan alasannya baik. Karena niatnya jangan sampai orang jatuh di situ. Tapi begitu dihias dengan takabur tadi itu, ya wis lain lagi, tidak dapat apa-apa terus oleh pegel doa. Maka Allah juga mengumumkan kepada kita, misalnya di dalam surat Fussilat ayat 33 ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha ila akhir ayat. Jadi kalau di bahasa bebaskan itu tidak ada orang yang berbicara yang terbaik itu, kecuali pembicaranya itu mengandung unsur-unsur yang benar dan manfaat. Benar itu contohnya ya tidak linnas, tapi lillahi ta'ala. Satu. Yang kedua, ucapannya selalu perbuatan yang baik, mengandung perbuatan dan ajakan berbuat yang baik. Ada orang diajak sholat malam itu lah ngoyo-ngoyo wong sholat yang wajib itu kan yang 5 itu. Betul kan Mbak Ayu? Betul. Sholat wajib kan 5 itu. Ngapain soro-soro bengi-bengi maring lembur pisan. Jadi ajakannya disambut dengan seperti itu. Ya. Ucapan yang baik itu begini. Waduh ya Allah, saya ingin seperti Anda, tapi gimana ya, saya ini kok belum juga, hingga usia segini masih belum pernah sholat malam bersama engkau di masjid. Jadi saya mohon maaf ya, doakanlah nanti malamnya supaya saya ditakdir pekan depan saya bisa ikut. Ini ucapan baik Mbak Ayu. Ya. Dan bahasanya waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha. Jadi ucapan permohonan maaf, penolakan diajak berbuat baik, tapi maknanya itu loh baik. Saya itu, dia mengaku belum pernah berbuat sebaik dia, ya. Lalu dia mohon izin, kapanlah nanti saya ikut, sekarang belum bisa. Doakanlah saya bisa seperti engkau. Itu ucapan yang baik. Nah, ucapan sih nggak baik kan, yang tadi itu. Lah, wong barang sunah kok, ya kan? Ini loh. Jadi semuanya itu diatur oleh Allah. Bahkan orang yang menolak ajakan baik itu Mbak Ayu, bisa berdapat pahala. Oh. Lah iya kan? Kita kan kok bilang, oh begitu kita. Yeah. Orang menolak diajak berbuat baik itu bisa dapat pahala. Sebentar dulu, materinya kayak apa, redaksinya juga kayak apa. Iya. Rek, jangan lupa jam 5. Ngapain? Loh, kan Mbak Ayu dialog fajar. Masya Allah. Nah, itu mengajak toh? Iya. Lah, ternyata yang menjawab itu loh, jawabannya itu menolak. Buat apa ya saya mendengarkan Mbak Ayu? Ya. Saya ingin mendengarkan Mbak Ayu yang pas hari Sabtu. Karena kalau hari Sabtu itu nggak tahu ya Mbak Ayu itu kok materinya baik gitu loh. Loh, dia timbalannya itu seperti itu. Ternyata apa di balik hati dia? Dia justru mempengaruhi orang yang mengajak itu tadi, agar Sabtu itu juga mendengarkan. Jangan hanya diambil hari Minggunya saja. Begitu. Lah itu yang tahu adalah Allah. Maka saya bilang ucapan yang sepertinya tidak baik ternyata baik. Ada pahalanya juga. Jadi sekarang kita harus jeli mencari, mengatur redaksi kita
yang tidak kalah penting tentu hati kita. Masya Allah. Menolak atau mengajak baik itu pastilah baik. Betul. Tapi kalau hatinya nggak baik, niatnya nggak baik, ya jadinya nggak baik. Insya Allah, Itu iya. tidak menghadirkan keberkahan bagi orang lain. Jadi yang diajak itu aku wis gak patek seneng dijak wong ki, tapi karena berhari-hari berkali-kali dijak wis akhir aku terpaksa melok lho, terpaksa toh. Itu kan namanya ajakan dia itu tidak menghadirkan ridhonya Allah, tidak menghadirkan barokahnya Allah. Apa sebabnya? Mungkin sebabnya kita yang mengajak itu tadi ya ada kurang bersihnya, ada kurang lillahi ta'alanya, ada maksud nyemoni wong kumang. Nyemoni ngerti Mbak Ayu? Iya, Yes, kayak menyindir begitulah ya, kepada orang yang diajak itu tadi. Maka akibatnya orangnya ya mau terpaksa. Akhirnya produk outcome hasil dari perbuatan yang dia lakukan belum tentu baik. Karena prosesnya tadi sudah tidak manis tidak baik. Jadi gitu kawan ya, kalau Mbak Ayu mengajak mendengar dialog fajar, kita harus pasti mengatakan terima kasih begitu ya. Tapi mohon maaf Mbak Ayu, pagi ini saya nggak bisa lah begitu. Oh, Masya Allah. Nanti biasa besoknya gitu ya Ustaz ya. Tapi intinya membiasakan berbuat baik begitu ya Ustaz ya. Dan kita juga harus mengetahui mana-mana yang harusnya kita ucapkan atau tidak. Itu semuanya Allah kalau yang tidak akan lupa mencatat gitu ya Ustaz ya, akan kebaikan-kebaikan yang sudah Anda lakukan. Apalagi kawan-kawan Suara Surabaya itu juga luar biasa baiknya ya Ustaz ya. Luar biasa. Memberi informasi kenapa di Dupak itu macet. Gimana sampai mana ekornya. Itu memberi informasi yang lainnya. Sampai ngirim apa itu Mbak? Wah, ngirim video. Nah itu loh, kok cik koper. Itu satu di antara contoh lainnya betul. juga soal berbuat baik ya. Semoga Anda pun dan kita semua selalu dikuatkan, dimampukan berbuat baik. Amin Ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian kawan dialog fajar untuk pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'affa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.